Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali oleh karena kasih karunia Allah pada hari yang kelima doa kita bersama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu pokok tema tentang nama Yesus. Saudaraku, mengapa harus nama Yesus? Karena dari situlah seluruh kesaksian Kristen dibangun. Itu artinya juga bahwa kesaksian Kristen tidak bisa dibangun di atas nama lain kecuali nama Yesus. Bukan di atas nama saya, bukan di atas nama gereja atau kelompok tertentu, tetapi kesaksian Kristen itu dibangun di dalam dan di atas nama Yesus. Kalau kita membaca mengapa kesaksian itu harus dibangun di atas nama itu, maka kita menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama ini menjadi pokok pemberitaan para rasul, murid-murid pertama, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam doa jemaat yang kemarin kita renungkan bersama, juga dikatakan di situ bahwa kiranya Tuhan memakai hamba-hambanya dengan kuasa Roh Kudus, berani memberitakan firman Tuhan dan mengadakan banyak tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Jadi nama itu menjadi sentral dari seluruh kesaksian Kristen. Dimulai dari kisah seorang laki-laki yang berumur lebih dari 40 tahun disembuhkan dari lumpuhnya. Penyembuhan itu pun dilakukan dengan nama Yesus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi nama itu mulai dipakai oleh para rasul untuk mulai mengadakan tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit yang lumpuh dari sejak lahirnya. Jadi 40 tahun lebih orang ini lumpuh dari kecil. Tetapi karena ia percaya oleh nama Yesus, menjadi sembuh. Di dalam ayat yang ke-16 pasal 3 Kisah Para Rasul dikatakan, dan karena kepercayaannya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi saudaraku, nama itu memang penuh kuasa. Dalam pelayanan-pelayanan kami selama ini, bahwa iblis setan pun, roh kegelapan, selalu takut dengan nama itu. Nama itu misteri, seperti halnya Yahweh, Yehova. Nama itu penuh kedaulatan Allah. Dan nama itu diperkenalkan kepada kita menjadi kuasa untuk melakukan tugas kesaksian. Ketika murid-murid mulai bertambah, di dalam pasal yang keempat ayat yang keempat, kira-kira 5.000 laki-laki bertambah oleh kesaksian para murid itu, maka Mahkamah Agama melarang murid-murid, khususnya Petrus dan Yohanes sebagai pemimpin saat itu, untuk tidak lagi mengadakan dan menyebut nama itu menjadi berita pokok dari kesaksian mereka. Dalam pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu,
dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi saudaraku, ketika para imam besar dan mahkamah agama dari keturunan imam besar itu melarang Petrus dan Yohanes memberitakan nama Yesus dan melakukan tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus, maka kesaksian Petrus yang dikatakan tadi bahwa mereka harus tahu bahwa pemberitaan utama dari kesaksian mereka adalah nama Yesus yang mati dan bangkit kembali itu dan naik ke surga. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut, karena orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan itu, mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi saudaraku, sekalipun dilarang, tetapi para murid tetap memilih, kami akan tetap memberitakan nama itu, nama Yesus. Nama Yesus itulah yang menjadi pokok pemberitaan para rasul, menjadi pokok pemberitaan Kristen mula-mula. Dibangun di atas nama itulah kesaksian Kristen disiarkan oleh nama Yesus. Jadi kesaksian Kristen itu bukan nama saya, bukan nama kelompok saya, bukan nama gereja, bukan nama siapapun. Tetapi kesaksian Kristen dibangun di atas nama Yesus. Mengapa? Tadi kita sudah baca di awal dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena di dalam nama itulah keselamatan dinyatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi oleh nama Yesus itulah kita diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini jika saudara belum pasti dan belum memastikan keselamatan kekal saudara, ingatlah dan pastikan berita ini menjadi kebenaran bagi saudara. Saya tidak mengklaim nama ini menjadi keselamatan bagi saya dan saudara, tetapi perhatikan, ini klaim firman, ini klaim Tuhan, ini klaim dari Roh Kudus, pernyataan dari Roh Kudus, proklamasi Allah. Siapa yang percaya dalam nama ini, dia akan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan satu nama dari kesaksian yang harus kami siarkan, kami beritakan. Nama Yesus, itulah kesaksian yang harus kami bangun. Dari nama itulah kami memberitakan kesaksian. Kami menyatakan kuasa Allah. Kami menyatakan kuasa kesaksian kami untuk menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda mujizat, mengadakan banyak hal-hal yang ajaib karena nama Yesus. Kami tahu oleh karena nama Yesus, setan-setan takluk, setan-setan tunduk dan ketakutan. Kami tahu juga bahwa pemerintahan dunia ini, tokoh-tokoh agama pun takut dengan nama Yesus. Itu yang dinyatakan oleh para ahli Taurat dan imam-imam besar. Mereka melarang untuk memberitakan nama Yesus itu di tengah-tengah masyarakat.
Tuhan, sekalipun kecaman boleh terjadi, tapi kesaksian itu harus kami bangun di dalam nama Yesus. Dan ini mungkin akan mengemparkan banyak kuasa-kuasa kegelapan, akan tidak tinggal diam. Tetapi kami percaya bahwa oleh nama Yesus, kuasa itu akan benar-benar terjadi. Nama itu kami pegang, kami beritakan, dan keselamatan dicurahkan bagi yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada pada saudara. Firman Tuhan sudah jelas pernyataannya hari ini, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam nama Yesus. Pilih, putuskan, dan saudara akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada nama lain yang karenanya kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari naikkan doa-doa syafaat kita bagi semua orang yang saat ini ada dalam ketidakpastian keselamatan, ada dalam keraguan keselamatan. Mereka belum memastikan keselamatan mereka. Mari doakan mereka, sahabat-sahabat kita, sehingga mereka semua mendapat kasih karunia Allah dan memastikan bahwa mereka pasti diselamatkan Allah. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun, kecuali di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.